Nasi Padang menjadi salah satu tren kuliner yang tidak hanya dikenal di Indonesia, namun juga di berbagai negara. Ciri khas nasi dengan lauk seperti rendang, dendeng, dan kalio pas di lidah yang beragam. Sehingga warung-warung nasi Padang pun menyebar di banyak tempat. Selain citra rasa yang disukai banyak orang, nasi Padang juga didukung dengan asupan gizi yang tinggi. Itulah yang mendasari sejumlah peneliti di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas menciptakan nasi Padang instan. Tim peneliti itu diketuai oleh Ferry Arlius yang juga dekan di kampus tersebut. Ini adalah nasi Padang instan. Nasi Padang instan adalah hasil karya dari riset Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas yang didesain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat darurat bencana ataupun di saat kita lagi traveling. Kenapa? Karena nasi ini satu paketnya sudah kita desain untuk memenuhi kebutuhan yang terdiri dari ada nasi, ini nasi yang sudah kita keringkan atau didehidrasi, kemudian sayuran ya, yang kita keringkan dan kita sterilisasi, kemudian juga rendang. Berbekal air putih untuk memasaknya, nasi Padang dengan rendang yang lezat ini bisa disajikan dimanapun dan kapanpun. Ini kita seal, kita tutup rapat. Dengan keunggulannya ini, nasi Padang instan bisa menjadi alternatif untuk terpenuhinya logistik saat terjadi bencana. Korban bencana ataupun relawan yang berada di lokasi yang jauh sekalipun tetap bisa mempertahankan asupan gizi dengan makanan yang enak tentunya. Apalagi Sumatera Barat dan sejumlah daerah di Indonesia merupakan daerah yang kerap dilanda bencana alam. Untuk menopang nasi Padang instan, tim peneliti yang juga beranggotakan Daimon Syukri dan Cesar Wilyarevdi, serta dibantu oleh dosen muda dan mahasiswa mereka, juga menciptakan pemanas instan. Pemanas itu bahan utamanya adalah dari kapur. Ya, dari kapur. Nah, kemudian ini yang kita olah ya dengan penambahan beberapa zat kimia yang lainnya, sehingga untuk keperluan kita ini kita atur dia akan memanaskan air sampai 70 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, itu yang kita atur sehingganya nasi dan sayur kita itu matang kembali seperti awalnya. Kita lihat hasilnya. Ini panas. Kita panaskan dengan suhu 70 derajat untuk waktu 10 menit. Oke. Ini rendang. Oke. Kemudian kita lihat ini, nasi kita sudah masak. Nah, kemudian rendang yang tadi kita panaskan. Nah, inilah nasi Padang instan yang sudah siap saji dan siap untuk disantap. Rasanya tidak berbeda dengan nasi biasa yang
sebelum kita keringkan ini, ya, tekstur nasinya juga masih tidak keras, kemudian tidak lembek gitu, dan rasanya tidak berubah sama sekali. Ya, demikian juga sayuran, ya, sayurannya ini adalah wortel dan kacang panjang ini, wortel dan kacang panjang juga seperti rasa awal, ya, tidak berubah sama sekali. Lalu seperti apa proses hingga hadirnya nasi Padang instan ini? Jadi tahapan pembuatan nasi Padang instan, yang pertama nasinya. Jadi kita masak nasi dulu. Nah, nasi yang sudah jadi itu kemudian kita namanya dehidrasi. Kita ambil airnya lagi. Nah, dengan kita ambil airnya maka nasi tadi berubah seperti beras lagi. Jadi keras lagi gitu ya. Nah, setelah keras lagi ini kita sterilisasi dan di packaging dengan sistem vakum. Sehingganya dia kedap udara, tidak ada bakteri dan lain-lain gitu. Ini adalah nasi yang telah kami masak, kemudian kami keringkan dengan food dehydrator, kemudian di vacuum sealer sehingga menjadi seperti ini hasilnya. Nah, sayurnya juga kita dehidrasi dan kita vakum dalam packagingnya. Nah, ini yang kemudian bisa menyebabkan makanan kita ini tahan lama sampai 1 tahun. Ini adalah sayur-sayuran, wortel, buncis yang telah di blanching, kemudian dikeringkan dengan food dehydrator, setelah itu di vacuum sealer sehingga seperti inilah hasilnya. Eksperimen terciptanya nasi Padang instan memakan waktu selama 3 bulan yang dimulai pada April 2021 silam. Saat ini, pihak Fakultas Teknologi Pertanian UNAN sedang mengurus hak paten di Kementerian Hukum dan HAM dan ditargetkan bisa diproduksi secara massal pada awal tahun 2022 nanti. Meski dijadikan instan atau cepat saji, namun Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas memastikan tidak ada bahan kimia yang digunakan di nasi Padang instan tersebut. Nasi sayur rendang itu kita tidak menggunakan zat kimia sama sekali. Ya. Proses yang kita lakukan tidak menggunakan zat-zat kimia, kecuali yang pemanas. Ya, pemanas itu memang dari kapur yang tentu ada zat kimianya, tetapi itu hanya untuk memanaskan di luar. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa hasilnya itu sudah kita cek di labor, sudah memenuhi standar pangan layak makan, nutrisinya juga cukup dan tidak berubah, lalu cita rasanya juga tidak berubah. Jadi ini aman gitu ya untuk dikonsumsi. Untuk awal, tim peneliti menggunakan beras cisokan yang lazim digunakan oleh warung nasi Padang dan sebagian masyarakat Sumatera Barat. Sementara lauk dan proteinnya tentu saja rendang yang sudah terkenal, sedangkan sayur yang digunakan adalah sayur buncis dan wortel. Tidak hanya nasi Padang, menurut Ferry, semua makanan lain bisa dijadikan instan. Namun perlu penelitian ulang karena kandungan makanan berbeda, bahkan termasuk jenis beras yang digunakan. Secara prinsip hampir semua makanan ini bisa, tetapi tentu nanti pengaturannya seperti nasi. Nah, berbeda jenis beras mungkin pengaturannya sedikit berbeda lagi. Untuk mendehidrasinya itu berapa suhunya, bagaimana kita mendehidrasinya. Nah, ini tidak sama gitu, karena kandungan air antara satu produk dengan produk lain itu berbeda. Itulah inovasi tim peneliti Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas untuk mengembangkan nasi Padang yang telah terkenal sebagai makanan cepat saji yang tidak hanya praktis namun tetap higienis dan bergizi, cocok untuk logistik di lokasi bencana serta traveling. Apalagi kandungan nutrisinya lebih lengkap dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh dibandingkan makanan seperti mie instan yang selama ini kerap dikirimkan ke lokasi bencana.
Untuk harga satu kotak nasi Padang instan termasuk pemanasnya diperkirakan di bawah Rp50.000.